Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elita. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMP Negeri 3 Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan proses coaching di mana saya bertindak sebagai supervisor dan juga sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mamai. Waalaikumsalam Ibu Elita. Selamat pagi. Ya, pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Saya juga sehat. Begini Bu Mai, sebelum melaksanakan coaching, kita akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian coaching terlebih dahulu. Nah, ini adalah rubrik yang harus dicapai oleh Bu Mamai dalam melaksanakan coaching nanti ya. Oh iya Bu, ya. Ya. Nah, perlu Ibu ketahui ada 3 prinsip coaching yang harus dicapai dalam kegiatan tersebut, yaitu kemitraan, ya, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan selain itu juga kita harus memperhatikan 3 kompetensi, yaitu presence, ya, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, bagian mana yang ingin Ibu Mamai diamati oleh saya? Saya ingin yang dikembangkan oleh saya itu, saya ingin menggali potensi yang ada di coach itu dengan melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya sampaikan. Nah, bagaimana penilaian Ibu terhadap kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu? Kalau saya bisa mencapai skala 10, saya alhamdulillah. Di posisi mana? Ya, sudah alhamdulillah Bu. Tapi kalau misalnya saya hanya mencapai skala 8 juga, saya sudah bersyukur banget Bu. Oke ya. Jadi apa harapan Ibu Mamai dari kegiatan observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, harapan saya bisa menggali dan membantu solusi dan memberikan solusi kepada coach dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi maksudnya coach itu sendiri yang menemukan solusinya ya. Oke, kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan saja ya, Bu Mamai. Baiklah, kalau begitu percakapan kita cukup sampai di sini. Sekarang silahkan Ibu Mamai untuk memulai kegiatan coaching. Silakan. Iya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih waktunya terganggu. Ini kalau boleh minta waktunya, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Iya, silakan Pak Cep bercerita apa? Begini Bu Mai, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid yang saya ini mengerjakan tugas, ketika mereka dikerjakan tugas ternyata setelah dianalisis hanya 50% yang mengikuti pembelajaran itu, yang mengerjakan tugas itu sendiri. Oh iya. Jadi menurut Pak Acep, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan dari obrolan kita ini, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya alami, yaitu tentang antusias murid-murid yang akan saya ajar itu. Iya. Menurut Pak Acep, apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu menjadi kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid yang saya ajar itu kurang antusias dalam pembelajaran itu, di antaranya adalah mungkin pembelajaran yang saya sampaikan itu sedikit membosankan.
terus terlalu monoton. Ya. Saya terlalu dominan mungkin untuk berbicara di depan, jadi mereka tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua mungkin juga saya itu adalah tidak memberikan kesempatan buat mereka atau murid-murid untuk berpendapat atau aktif berbicara ketika proses pembelajaran. Oh gitu ya Pak. Ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya juga sependapat dengan itu, Pak. Ya. Lalu sekarang menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada kegiatan pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran yang harus terpusat pada murid diminta untuk aktif ketika proses pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya anak-anak mengikuti pembelajaran adalah lebih menarik kembali. Iya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Pak? Kalau saya tidak ingat, kalau ini mungkin yang saya ingat itu tugas yang saya berikan itu kayaknya terlalu banyak mungkin yang saya berikan kepada mereka dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam atau mengasihkan terhadap mereka. Jadi mereka itu adalah terasa terbebani mungkin dengan tugas yang saya berikan itu. Oh gitu ya Pak. Kalau boleh saya tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas yang Bapak ajar itu? Yang biasa saya lakukan atau saya gunakan untuk sumber belajar itu adalah menggunakan buku teks yang tersedia aja yang ada di perpustakaan. Oh iya. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak, mungkin ya sumber belajar itu bisa dari YouTube, bisa dari artikel atau dari karya ilmiah yang ada di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren pada saat ini, yaitu seperti TikTok atau IG. Ya betul sekali Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bapak itu senang, antusias, kemudian juga aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah itu? Rencana saya ke depan mungkin yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang bervariatif, yang beragam, seperti adalah menampilkan mungkin sebelum pembelajaran adanya video, apakah dari YouTube atau dari TikTok. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak kepada mereka mungkin dan disesuaikan dengan kapasitas mereka. Kemudian saya juga adalah akan mencari referensi-referensi yang kira-kira bisa menjadi membantu saya ketika mau bagaimana proses pembelajaran itu bisa menarik dan tidak membosankan bagi mereka. Iya, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Amin. Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak itu? Saya berkomitmen mungkin sebagai janji saya, sebagai tanggung jawab saya juga adalah untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Mungkin itu komitmen saya untuk jangka waktu yang hari ini ke depan. Bagus sekali rencana Bapak ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak. Terima kasih Bu Mai atas waktunya untuk sharing hari ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Baik Bu Mamai, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dari kompetensi tadi? Alhamdulillah sudah bagus. Saya sudah bisa menggali kompetensi dari Koci melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya lontarkan kepada Koci.
membuat Ibu Mamai menilai demikian? Karena saya dapat memberikan pertanyaan berbobot pada coach Ibu. Iya. Oh gitu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh boleh banget Bu, silakan. Dengan senang hati saya pasti mendengarkan. Ya, gini Bu ya. Saya mengamati pada saat ini tadi ya, saya udah catatkan ini. Pada saat menanyakan pertanyaan berbobot, Ibu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Jadi sudah baik ya Bu ya? Iya. Oke, bagaimana pendapat Ibu tentang mendengar ini? Ya, saya merasa senang sekali Bu kalau Ibu menilai saya sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, namun saya juga melihat hal yang masih belum optimal dalam menanyakan pertanyaan berbobot tadi. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu? Saya akan menerima dengan senang hati saran dari Ibu, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas sarannya. Nanti ditingkatkan lagi ya ke depannya. Iya. Oke, nah dari diskusi kita ini apa yang sudah dari kegiatan ini apa yang dapat Ibu simpulkan? Secara keseluruhan kompetensi coaching sudah terlaksana dengan baik, sehingga tadi coaching alhamdulillah bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu secara baik ya Bu. Iya. Terus apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah berusaha untuk mendengarkan coaching dengan aktif, dengan menghadirkan penuh perasaan saya, kemudian saya mendengarkan setiap permasalahannya, sehingga saya harus hadir secara penuh dan akhirnya saya juga bisa menggali coaching. Oke, bagus sekali ya. Rupanya itu saja yang bisa disampaikan Bu Mamai di pasca supervisi ini. Mudah-mudahan kedepannya nanti Bu Mamai menjadi lebih baik lagi untuk melaksanakan kegiatan coaching untuk murid ataupun untuk rekan di sekolah. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk semua sarannya. Mudah-mudahan saya bisa memperbaiki apa yang sudah Ibu berikan saran kepada saya. Iya, ya sama-sama Bu Mamai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.